والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبي يزيد الإسلام سمنا المالك سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن سوسن الأروي سيدي ومرشدي ومربي الروي سيدي الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pengajian kita yang lewat, yaitu watas'adul hafazatu bi'amalil abdi lahu daw'un kadawi syamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fayujawizuna bihi ila sama'i sadisati fayaqul lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihazal amali wajha sahibihi innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillah asabahu bala'un aw maradun bal kana yushmitu bihi ana malikur rahmati amarani rabbi alla a'malahu yujawizuni ila wairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan kepada Mu'adz bin Jabal tentang
proses perjalanan amal seorang hamba, apakah diterima Allah atau tidaknya. Maka tas'adul hafazah bi'amalil abdi, naiklah malaikat yang membawa amal hamba ke langit yang bernama hafazah. Malaikat ini membawa naik amal hamba, yang mana amal hamba itu lahu daw'un kadaw'is syamsi, dia terang bercahaya bagaikan terangnya cahaya matahari. Amalnya itu adalah min sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin, sembahyang, zakat, haji, umrah, wa jihadin wa siyamin, jihad dan berpuasa. Lengkap amalnya. Bahasa kita lengkap rukun Islamnya, mulai sembahyang dan sampai kepada berhaji. Fayujawizuna bihi ila sama'i sadisah. Lalu malaikat hafazah ini mereka membawa amal hamba tersebut naik ke atas langit. Naik ke langit pertama lulus, langit kedua tembus, langit ketiga lewat, langit keempat tidak ada halangan, lurus mulus, langit kelima tembus sampailah kepada langit yang keenam, yang mana di langit keenam ini sudah ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memeriksa, menjaga amal hamba yang naik lewat ke langit ke-6. Malaikat itu bernama Tautail, malaikat Tautail. Begitu hafazah naik ke atas ke langit ke-6, bertemu dengan malaikat penjaga langit yang ke-6 yang bernama Tautail. Stop, kata malaikat penjaga langit ke-6. Wadribuhu bihazal amali wajha sahibihi. Dicek oleh malaikat penjaga langit ke-6 amal ini hamba. Begitu dicek ternyata ketemuan kerusakan. Setelah ketemuan itu ujar Tautail, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Wahai hafazah, ini amal hamba lemparkanlah ke muka pemilik amal ini. Takajud hafazah. Kenapa? Karena ini amal hamba bagus banget. Orangnya kada penguyaan, orangnya kada pairian, orangnya kada ubud dunia, orangnya kada sombong, orangnya kada hasad. Apalagi ini masalah, kata hafazah. Ada apa gerangan wahai malaikat penjaga langit yang ke-6? Amal ini harus dilemparkan ke muka pemilik amal ini. Lalu kata Tautail, innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillah. Apa zah? Ini orang apa zahai? Kadada berisi sifat penyayang lawan manusia, hamba Allah gadada. Kadada rasa maras, kadada rasa kasihan, kadada rasa rahmah.
inya toh iza asabahu balaun au maradun, bila orang lain, tetangga kah, apalagi orang jauh, tetangga aja toh garing atau dapat bala kecelakaan kah, bangkrut kah, atau apalagi kebakaran atau lain-lainnya yang disebut dengan bala, inya kada pernah ikut merasakan keprihatinan, inya kada pernah menampakkan rasa berduka, inya kada pernah peduli, bahkan dia balkana matu yaprahu bimusibatin nazalat bil insan, bahkan ini orang gembira, senang bila orang lain dapat musibah. Ya Allah, kalau bahasa kita mungkin bahasa ringan, ini orang kadada bisi kepekaan, kepedulian kepada orang lain. Hidup hendak seorangan aja, nyaman seorangan, apa seorangan, kada memperdulikan orang lain. Kada ada sifat rahmah. Ternyata aku ini, kata Tautail, ana malikur rahmah, aku ini malaikat rahmat, ditugasakan Allah amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Tuhan memerintahkan kepada aku, siapapun amal hamba, apabila di dalam hatinya tidak ada berjiwa kasih sayang terhadap manusia, maka amal itu tidak boleh melewati aku. Amal itu tertolak. Subhanallah, ini menarik. Betapa kita memahami amal seorang hamba, proses langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, begitu keenam mentok. Hanya kadada sifat kasih sayang. Padahal orangnya tadi kada sombong, kada bahirian, dan yang lain kada penguyaan. Jadi kada pas juga lamun orang berucap, aku nih jar nang penting kada nyakiti orang. Orang lain tuh masa bodoh, mau nyaman mau sakit, apa pedulinya lawan aku. Bahasa gaul orang ini IGP mengguhi pikirin. Hadirin rahimakumullah, coba kita telaah. Kebanyakan kita memahami beragama itu, lagi kebanyakan kita memahami beragama itu hanya beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, berzikir, bertahajud, membaca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan kita kadang memahami bahwa agama itu hanya apa? Menjauhi larangan Allah, jangan berjudi, jangan minuman keras, jangan melakukan riba, dan yang lain-lainnya. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa ketika orang itu rajin beribadah, rajin sembahyang, rajin baca Quran, apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita selalu mengatakan bahwa orang ini hebat agamanya.
ini orang agamanya mantap. Padahal agama bukan sekadar itu. Coba kita telah esensi agama, bahasa orang ini itu ada dua. Kesimpulan kita beragama ini ada dua. Yang pertama, hablum minallah, berhubungan baik lawan Allah. Yang kedua, hablum minannas, berhubungan baik dengan manusia. Inilah esensi dari sebuah agama Islam. Coba kita lihat rukun Islam. Rukun Islam itu apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, Islam itu dibina atas 5 dasar. Pertama, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pokok agama, adalah sebuah keyakinan. Keyakinan tentang Tuhan. Kita bukan orang ateis, bukan orang yang tidak bertuhan, tetapi kita orang yang meyakini akan keberadaan Tuhan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikrarkan dengan lidah, yang kita yakini dengan hati, berikut kita praktikkan dalam kehidupan. Ini modal awal. Modal awal adalah keyakinan, karena hidup menjalani harus dengan keyakinan. Kalau orang menjalani hidup ini tanpa keyakinan, maka jamin hidupnya adalah tidak punya arah, tidak punya aturan, tidak punya tujuan. Dah satu, syahadat. Kemudian yang kedua, wa antuqim wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Ini ibadah. Mendirikan sembahyang ini disebut dengan ibadah, hubungannya hamba dengan Allah. Iyalah, hubungannya hamba lawan Allah. Setelah sembahyang, wa saumu Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah ibadah. Hubungannya adalah dengan Allah. Namun efek ibadah itu, baik sembahyang ataupun puasa, efeknya itu adalah untuk melahirkan hablum minannas yang bagus. Hubungan terhadap manusia yang baik. Berikut dirintit lagi, mengeluarkan zakat. Zakat ini ibadah, tapi hubungannya adalah manusia ke manusia. Berikut adalah haji. Haji adalah hubungan ibadah kepada Allah, sekaligus ada hubungan ibadah kepada manusia. Maka dalam rukun Islam itu tergambar jelas bahwa Islam itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Kalau orang berhubungan baik lawan Allah, sebaik apapun hubungannya lawan Allah, bahkan mungkin dia sudah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, anggap dia wali, tanpa hubungan baik lawan manusia, yakin orang itu tidak akan selamat. Bahkan
dia itu tidak akan mendapat pangkat kewalian kalau dia punya hubungan jilik lawan manusia. Ada banyak penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang masuk surga itu bukan karena banyak orang jadi wali itu bukan lantaran banyak sembahyang, bukan lantaran banyak puasa, bukan lantaran banyak zikir, bukan semata-mata banyak baca Quran, bukan. Tetapi banyak ditentukan dengan hubungan baik terhadap manusia. Contoh seorang wali besar yang hidup kurang lebih di abad ke-5 Hijriah. Siapa? Sultanul Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah ribuan tahun kita lewati, atau sudah ribuan tahun berlalu masanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi nama beliau sampai sekarang masih harum, sampai sekarang masih dikenal orang, bahkan sampai sekarang orang mengenal beliau adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Sehingga ulama pun berbeda pendapat, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi rajanya para wali itu hanya di zaman beliau atau sampai zaman sekarang. Ini memang sebuah pengetahuan yang kada wajib, namun bagus juga kita ketahui. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setiap kurun, setiap 100 tahun itu ada rajanya, ada raja walinya, ada sultanul auliyanya. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani sultanul aulia di zaman beliau. Di zaman beliau, tidak di setiap zaman. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang para aulia atau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi rajanya wali ya sampai sekarang. Menurut sebagian, terserah kita mau percaya mau kada, nang penting wajib percaya wali itu ada. Kenapa demikian? Coba ke ini nah. Kita kenal lagi Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ternyata dalam manakibnya beliau itu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai legalitas, memberikan libasul khirkah, pakaian kebesaran seorang wali itu lewat Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau boleh jadi sekarang ini ketika seseorang punya jabatan dalam kewalian, dia dilegalitaskan, dilegalkan, disetempel bahasanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun ulun lebih cenderung mengikuti pendapat bahwa setiap zaman itu ada sultanul auliyanya, ada raja walinya. Nah, termasuk zaman sekarang. Kalau kita berpikir man sultanul auliya fi hadzal zaman, siapakah sekarang ini yang disebut dengan rajanya wali? Wallahu a'lam. Karena kita bukan wali. La ya'riful wali illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui wali Allah Ta'ala itu kecuali Allah sendiri. Kemudian Allah
memberitahu kepada kekasihnya seorang wali bahwa si fulan itu wali. Lalu timbullah kalimat la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengetahui seseorang itu apakah wali atau tidak kecuali wali itu sendiri. Kita kada bisa mengklaim orang, aku yakin si A itu wali. Apakah itu wali? Tidak. Itu hanya keyakinannya. Yang pasti hanya orang wali sama wali nang tahu bahwa beliau itu adalah wali. Kama la ya'riful jauhar illal jauhar. Seperti orang tidak mengetahui sebuah permata kecuali orang ahli permata. Kita kada ahli permata, kada tahu ini asli kah jamrud, ini kada kah, kada tahu. Pokoknya bilanya hijau jamrud, apalagi orang kada tahu sama sekali. Padahal kada semua nang hijau itu jamrud. Cuma pengetahuan orang umum bila hijau jamrud. Nah ini kenapa? Karena orang sedikit-sedikit wah ini madan wali sidin tujar. Apabila tahunya mengwali kita. Nah kecuali orang ini sudah ittifaq, disepakati orang ahli bahwa ini wali, lalu beliau mengatakan si fulan itu wali, oke. Kenapa? Menilai kewalian itu ada anunya. Bolehlah kewalian itu bisa diukur dengan keilmuan, kriterianya. Tapi itu bukan sebuah kepastian juga, hanya sebuah kriteria. Dalam kriteria seorang wali rasanya kadada. Bila orang banyak berisi jamaah itu ciri wali, kadada. Kadada. Isin wali ya, jamaahnya ribuan, belum tentu. Karena kau diukur kayak itu. Ada kriterianya khusus yang secara simpel. Ayat di firman Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu bihi yattaqun. Mereka punya karakter la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah takut dengan siapapun, dengan keadaan apapun, tidak pernah bersedih dengan keadaan apapun. Mereka itu imannya mantap sampai imannya hakul yakin dan takwanya mantap. Nah, kembali kepada Syekh Abdul Qadir. Kita tahu makam Sidin yang diperkenalkan oleh para ulama adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Qadir, aku tidak sampai kepada martabat kedudukan yang tinggi ini di sisi Allah, yaitu Sultanul Aulia, bikasratis salah, dengan sebab banyak sembahyang. Kada wala bikasratis syam, tidak juga lantaran sebab banyak puasa. Kada semata-mata banyak sembahyang, kada semata-mata banyak puasa, kada sih. Walakin, tetapi bisalamati sadri wal karam, tetapi karena dua hal di sini. Pertama, dadaku ini selamat. Ini dada ini selamat. Apa yang dimaksud dengan selamat? Dada ini selamat, kadada bairi dengki kepada manusia. Dadaku ini selamat,
kadada berburuk sangka lawan manusia apapun bentuk manusianya. Apa coba ya? Sebuah kejadian saking Syekh Abdul Qadir sangka baiknya, dan ternyata sangka baik beliau ini membuat seorang maling bertobat. Syekh Abdul Qadir di rumah, maling mengintip, hendak mencuri. Sidin tahu, ini maling, asli maling. Mengintip, Sidin tahu pada mengintip, tapi Sidin gak ada menyangka bahwa ini maling. Kadada dalam hati Sidin menyangka ini maling, kadada. Apa sangkaan Sidin? Sangkaan Sidin adalah ini orang hendak mencari hikmah apa yang aku pandir dengan kawan-kawan atau murid yang ada. Mungkin karena kadewa di Batampai, lalu sembunyi-sembunyi mendengar. Sembunyi-sembunyi mendengar. Oleh Syekh Abdul Qadir lawan murid apa? Itu ada di sini orang hendak empat mendengar mengaji, datangi, ditangkap oleh yang lain, tangkap masuk. Ini guru orangnya nangis, duduk aja di gampang mengaji, kena makanan kita. Ulun ini mengaku, malah malingnya dah mengaku maling. Guru ulun ini maling. Ay maling ke sini kamu. Aku sih tidak mengira ikam maling. Aku mengira ikam ini hendak ngaji aja, cuma sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Orang maling, gerak-geriknya nyata maling, disangka Sidin adalah orang anak umpat ngaji. Saking apa? Saking salamatus sadri. Dada Sidin ini bersih, selamat daripada berburuk sangka kepada orang lain. Dan ini paling alih. Bagi kita ini paling alih. Padahal sebenarnya secara logika ini sangka baik dan sangka buruk itu, kata Habib Abdullah Al-Idrus dalam kitab Syarhul Ainiyah, husnuzan kanzul a'zam. Baik sangka itu adalah sebuah perbendaharaan sifat yang sangat agung. Kenapa? Ketika orang berbaik sangka ternyata salah, berdosalah. Kita baik sangka lawan orang, ternyata orang ini orang jahat, berdosalah. Kada. Kada berdosa. Ternyata ini orang baik. Tapi ketika orang berburuk sangka terhadap orang, kalau salah dosa. Inna ba'da zanni ismun kabir. Sebagian prasangka itu adalah dosa besar. Salah dosa besar. Sangka baik, salah kada apa-apa. Jadi kata ulama, kada ada ruginya kalau orang sangka baik. Justru ketika sangka jahat, kalau ia salah dosanya besar, kalau bujur tetap kada baik. Hadirin rahimakumullah, ini sesuatu yang sangat sulit lawan kita. Sangat sulit lawan kita. Kenapa? Karena kita ketika gerak-gerik orang lain
salah, atau orang pina lain aja sembahyang, wah ada itu jar dalam hati nih sembahyang bertambai-tambai jarahan. Orang perbuatan baik disangka kan udah bagus, itu kan aneh. Apalagi kada baik. Ulun yakin mungkin pian pas ulun pastikan dulu 80% pian pasti sangka buruk lawan ulun ketika ulun berjalan bersepeda motor membawa bibinian. Kada 80%, 90% pian tahu bini ulun apa lain bini guru itu lain itu cara apa pasti dah 90% sangkaannya kada bagus. Padahal belum tentu itu boleh jadi anak keponakan ulun dan itu mahram. Ya kada? Boleh jadi cucu, boleh jadi mamarina anum, boleh jadi. Kenapa? Kita cuman mata melihat, penjelasannya kada ada. Tapi hati kita ini kenapa langsung buruk sangka? Inilah kebanyakan kita. Sulit menata hati ini, sulit. Dan ini yang berat. Sekalipun ada garisan yang disebut dengan waspada. Kita benar, kada boleh sangka buruk lawan orang, tapi waspada boleh. Waspada boleh. Jangan menyangka buruk, tapi waspada tetap. Ini ujar sidin bisalamati sadri, satu dengan selamat dada, kadada beburuk sangka lawan Allah, kadada beburuk sangka lawan manusia. Yang kedua, wal karam, pemurah. Lawan siapa hubungannya? Manusia. Nah karena dua macam inilah kata Syekh Abdul Qadir, aku diberi pangkat oleh Allah nang tinggi karena pemurah ini nah, karena baik sangka, karena dada ini selamat nah. Nah makanya kalau perlu kita harus ke ini. Dan ini sangat bagus dianjurkan oleh para ulama ketika kita melihat orang, siapakah orangnya, mau orang alim atau kada, bila orang itu pemurah bian, itu salah satu ciri orang itu disayangi Allah. Karena perkataan ulama, al-karamu min syamil aulia. Orang itu, orang pemurah itu bagian daripada ciri tanda orang itu wali Allah Ta'ala, orang yang disayangi Allah. Dan ini hubungannya lawan manusia. Pemberian lawan orang, memberi kada pilih bulu, nang keluarga kah, kada keluarga kah, namu untung akan kalau seorang kada kah, nang berterima kasih kah, kada kah. Kita ini kan kadang-kadang bisa aja memberi, tapi bila inya menghargai kita, begitu orang itu kada menghargai kita, perai. Nah nih juga ngalih juga nih nangaran pemurah ini ngalih banget karena gambaran pemurah itu sakha yang lewat sudah ulun jelaskan. Orang dapat 100 diberinya 70 diberikannya, seorang ambil 30 aja. Jadi mun orang dapat 1 juta barinya 10.000, ada lagi ada apa-apa. Tapi kada pemalar juga, cuma belum kategorinya sakha, belum kategorinya pemurah. Itu biasa-biasa aja. Apalagi hanya muqabalah atau mukafaah, bebalas-balasan. Si A memberi juainya, si A baik, oh itu normal aja itu. Itu normal aja, kada pemurah itu, kada pemberian, itu hanya pembalasan dari sebuah kebaikan. Nah jadi rumit, sakha ini rumit. Nah disinilah kita belajar sakha ini
Barangnya kita kada tahu banyak duit nih, hanya belajar sakha ini, sakha lawan amal barang. Pemberian lawan amal barang. Bang duit sudah kada banyak, kada kawan banyak beri orang. Ini kada kawa ayu sakha satu. Sebenarnya pemurahan ini kan nang lewat sudah ulun jelaskan. Apa yang kau berikan terhadap binatang itu sedekah, bagian daripada sifat pemurah kepada makhluk Allah. Kawaja. Kemudian lamun kawa kita latih sakha lawan amal, pemurah lawan amal. Pemurah lawan amal ini, amal kita, tenaga kita bantu orang lain, pikiran kita bantu orang lain, itu kan pemurah. Dengan pemikiran, dengan tenaga, kemudian dengan amal. Kita baca Quran, baca Quran, ya Allah, pahala baca Quran ini ulun hadiahkan kepada sepulan. Nah itu kada kamu beri duit lawan amal barang. Pemurah lawan amal barang. Dan ini kada akan pernah sia-sia. Kada akan pernah sia-sia. Jangan peduli orang yang mengatakan amal yang dihadiahkan kada akan sampai menurut dia. Kita ahlu sunnah wal jamaah, apapun amal yang kita hadiahkan pasti sampai. Ini amal habis ini bersedekah, ya Allah pahala sedekah ini ulun beriakan untuk si fulan. Tontong sembahyang, ya Allah pahala membaca salawat ini ulun hadiahkan, ulun beriakan kepada si fulan. Basambat orangnya silahkan. Bila hendak umum kadang kali kada. Ya Allah pahala ibadah Quran dan sebagainya ini ulun beriakan, ulun hadiahkan lawan seluruh guru-guruku dan anak-anak cucunya, keluarganya. Dah. Ya Allah pahala membaca Quran ini ulun beriakan, ulun hadiahkan kepada seluruh keluarga ulun yang sudah mati dan masih hidup. Itu kan umum saja. Ya Allah pahala ini ulun beriakan lawan mama abah ulun, datu ulun dan sanak dan sebagainya. Nah termasuk muslimin dan muslimat. Kada kawa sakha lawan duit banyak, kada kawa. Udah lawan pikiran, lawan tenaga, lawan apa? Lawan amal. Ini ngarannya cara berhubungan baik lawan manusia lewat amal. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya masih banyak kita bahas tentang ini karena ini sangat menarik, ini sangat bagus. Mudah-mudahan berikutnya kita bahas kembali dalam hal ini. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.